Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dari mahasiswa di mata kuliah budidaya kelapa sawit. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang budidaya kelapa sawit. Kita akan lanjutkan dengan materi tentang syarat tumbuh dan kelas kesesuaian lahan kelapa sawit. Baik, untuk materi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita mulai ke isi materi, yaitu tentang tujuan dari kegiatan penilaian kesesuaian lahan. Jadi berkaitan dengan topik kita ini, ada kegiatan yang perlu dilakukan sebelum kita memulai usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu kita perlu melakukan evaluasi lahan. Kita perlu melakukan evaluasi lahan terlebih dahulu sebelum kita mulai melakukan usaha pembukaan perkebunan kelapa sawit. Nah, tujuan kegiatan evaluasi lahan ini adalah untuk menilai kecocokan atau kesesuaian suatu areal untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, kegiatan evaluasi lahan ini sangat penting karena dalam pembukaan lahan baru maupun konversi dari komoditas lain, evaluasi lahan ini akan menentukan kecocokan apakah lahan tersebut cocok untuk ditanami kelapa sawit atau tidak. Kemudian tindakan apa yang perlu dilakukan jika memang kita ingin menanam tanaman kelapa sawit di lahan tersebut, ya, tindakan koreksi apa yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita bisa menduga, ya, memprediksi hasil dari tanaman kelapa sawit yang nanti akan kita tanam pada kondisi lahan tersebut. Nah, itu adalah tujuan dan kegunaan dari kegiatan evaluasi atau penilaian kesesuaian lahan pada perkebunan kelapa sawit. Nah, berikutnya dalam kegiatan penilaian kesesuaian lahan ini ada dua himpunan, ya. Di sini saya gambarkan ada dua himpunan. Yang ini adalah syarat tumbuh dan ini adalah kondisi aktual, ya. Ini adalah kondisi aktual. Kondisi aktual dari suatu lahan. Nah, di mata kuliah matematika Anda mungkin sudah belajar tentang himpunan, ya. Ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian juga ada hubungan antara dua atau lebih himpunan. Nah, di sini di gambar ini digambarkan bahwa ada syarat tumbuh, ya. Ada syarat tumbuh tanaman kelapa sawit, mencakup syarat tumbuh dalam hal iklimnya, bentuk wilayah yang ideal, dan kondisi tanah yang ideal juga. Jadi ini adalah kondisi ideal. Saya hapus. Ini adalah kondisi ideal. Kondisi ideal yang diinginkan bagi pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit untuk menunjang pertumbuhan dan produksi yang optimal. Mulai dari iklim, ya, wilayah, dan kondisi tanah yang ideal. Kemudian kondisi aktual, ya, kondisi faktual atau aktual yang ada di suatu lahan belum tentu, ya, belum tentu ideal bagi pertumbuhan kelapa sawit, sehingga nanti kita akan nilai, kita akan gabungkan dari
syarat tumbuh ya, kondisi ideal ini dengan kondisi aktual. Nah, nanti akan masuk ke irisan ini nanti. Nah, irisan ini nanti bisa berbeda-beda. Ada yang mendekati 100% ya, kondisi aktual dari suatu lahan itu mendekati 100% dari kondisi ideal ya. Ada juga yang kurang dari itu, bahkan ada juga yang mungkin tidak cocok ya, tidak cocok untuk ditanami kelapa sawit. Nah, jadi yang kita cari sebetulnya ini irisan dari kondisi ideal ya, syarat tumbuh, dan kondisi aktual, kondisi sebenarnya dari suatu lahan. Nah, kondisi aktual dari suatu lahan itu didapatkan dari kegiatan survei lahan. Jadi sebelum pembukaan lahan maka perlu dilakukan terlebih dahulu survei lahan, turun ke lapangan, dilihat, kemudian dianalisis kondisi yang ada di lahan tersebut ya, persiapan, penjelajahan, dan pengumpulan data untuk mendapatkan data terdiri atas data iklim dan data tanah. Data iklim bisa didapatkan dari stasiun meteorologi terdekat. Data tanah kita bisa ambil sampel di lokasi tersebut, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk dianalisis. Topografi kita bisa amati dan bisa ukur langsung di lokasi. Begitu juga dengan drainase, kita bisa nilai tekstur, pH, dan sifat kimia tanah juga nanti bisa diperiksa ya, dicek di laboratorium. Nah, irisan dari kondisi ideal ya, syarat tumbuh, dan kondisi aktual ini nanti hasilnya adalah kelas kesesuaian lahan. Nah, hasilnya adalah ini. Apakah nanti sesuai ya, suitable, atau non suitable, tidak sesuai. Ini adalah hasil dari kegiatan penilaian atau evaluasi kesesuaian suatu lahan. Baik, berikutnya tadi saya sudah menjelaskan tentang latar belakang perlunya dilakukan evaluasi atau penilaian kesesuaian lahan. Kita lanjutkan ke syarat tumbuh ya. Jadi syarat tumbuh tanaman kelapa sawit itu terdiri atas beberapa faktor ya. Pertama adalah kondisi iklimnya, bentuk wilayah, dan kondisi tanah. Jadi ini mencakup lahan. Jadi lahan adalah bagian yang berada di atas permukaan tanah beserta dengan kondisi iklim ya. Nah, evaluasi lahan ini dilakukan setelah kegiatan survei dan pemetaan lahan, pemetaan tanah dilakukan. Yang tadi ini penjelasan yang tadi, hasil dari evaluasi lahan bisa digunakan untuk menilai kesesuaian suatu wilayah untuk budidaya tanaman kelapa sawit khususnya ya. Kemudian cara pengelolaannya dan gambaran atau proyeksi produktivitas yang nanti akan dihasilkan. Nah, nanti ini berkaitan dengan kelayakan ekonomi dan keuntungan finansial dari suatu usaha perkebunan. Karena usaha perkebunan secara komersil yang dicari adalah keuntungan ya, dicari adalah keuntungan. Jika usaha perkebunan tersebut tidak begitu menjanjikan ya, maka bisa jadi tidak perlu dilakukan ya. Tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit, tetapi mungkin cocok untuk tanaman yang lain. Seperti itu. Ini adalah masuk ke kegiatan perencanaan sebelum dilakukan usaha perkebunan. Nah, untuk syarat tumbuh kelapa sawit, faktor yang pertama adalah kondisi iklim. Suhu udara yang diinginkan idealnya adalah di suhu 27 derajat Celcius ya. Pada rentang suhu udara 22 sampai 33 derajat Celcius ini masih memungkinkan untuk tanaman kelapa sawit tumbuh dan berproduksi. Tapi ini adalah kondisi yang paling baik, optimal, yang paling baik. Kemudian curah hujan 1250 sampai 3000 mm per tahun, optimal di curah hujan
1750 sampai 2500 mm per tahun. Kemudian bulan kering 3 bulan maksimal ya. Optimum di 0 sampai 1 bulan kering. Nah, bulan kering itu adalah curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Kalau curah hujan di suatu bulan kurang dari 100 mm, maka tergolong bulan tersebut adalah bulan kering. Kemudian kelembapan udara optimum di 80% selama penyiaran 5-7 jam per hari, dan ini mungkin tidak begitu menjadi masalah di daerah Katulistiwa. Kemudian ketinggian tempat, di ketinggian tempat optimum di 200 meter di atas permukaan laut. Jadi sebaiknya ditanam di dataran rendah ya. Nah, ini adalah syarat tumbuh kondisi iklim untuk pertumbuhan, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta produksi tanaman kelapa sawit. Ini adalah penjelasan lanjutannya. Kemudian berikutnya ini adalah gambaran hasil pengukuran ya, hubungan antara defisit air dengan produktivitas. Ini adalah korelasi ya. Ini adalah hubungan atau korelasi ya. Korelasi antara defisit air ya dan produktivitas tanaman kelapa sawit ya. Tanpa kondisi defisit air ya, ini 0 ya, artinya jumlah air tercukupi dalam 1 tahun, maka produktivitasnya bisa 22 ton tandan buah segar per hektar per tahun. Tetapi dalam 1 tahun jika mengalami defisit sebanyak 100 ya mm per tahun, maka produksinya turun menjadi 20 ya, berarti min 2 ton TBS per hektar per tahun. Kemudian defisit air meningkat ke 200, turun lagi ya, sampai misalkan di 400 mm per tahun, turun menjadi 13,5 ton TBS per tahun. Dan ini nanti penurunannya bisa dihitung ya, Anda bisa hitung penurunannya berapa ya. Penurunan misalkan yang ini ya 2 ton, turunnya 2 ton per tahun ya, 2 ton TBS per tahun dikali dengan luas lahan. Nah, dikali selama misalkan 25 tahun usia produktif kelapa sawit. Nah, berapa hasilnya? Nah, berapa ton tandan buah segar yang berkurang selama jangka waktu tersebut ya. Kemudian kita bisa hitung lagi berapa rupiah ya penurunan keuntungan yang dihasilkan. Sekian, berikutnya kita lanjutkan ke penyebaran curah hujan ya. Ini adalah contoh penyebaran curah hujan di suatu kebun yang mana terdapat bulan kering. Nah, ini batas bulan kering di sini. Artinya di bulan-bulan ini ya, bulan Februari, Maret, April, dan Agustus ya, ada 4 bulan kering. 4 bulan kering, dan ini merupakan faktor pembatas ya. Nah, inilah menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Kemudian berikutnya adalah bentuk wilayah. Untuk tanaman kelapa sawit sebaiknya ditanam di daerah yang datar ya, atau paling tidak berombak. Ya, jika tanaman kelapa sawit ditanam di perkebunan kelapa ditanam di lahan yang miring, maka akan terjadi
kerugian ya, berupa kemiringan lahan ya, faktor pembatas berupa kemiringan lahan, nantinya akan terjadi erosi ya. Jadi kalau miring, risiko terjadi erosi akan semakin meningkat ya, risiko erosi. Kemudian juga nanti berkaitan dengan kemudahan panen ya, kemudahan panen dan pemeliharaan. Tentu saja lahan-lahan yang miring akan lebih sulit untuk dilewati ya, dan juga ketika panen akan sulit melewati lahan-lahan yang miring. Kemudian kondisi tanah, tanaman kelapa sawit termasuk tanaman yang bisa tumbuh pada beberapa ordo tanah ya. Yang paling baik adalah tanah yang tidak tergenang ya. Nah, ada hal yang berkaitan dengan kondisi tanah. Di sini ada sifat ya, ada sifat fisika, ada sifat kimia, dan ada juga sifat biologi dari suatu tanah. Nah, dari ketiga sifat ini, fisika, kimia, dan biologi, sifat fisika relatif lebih sukar atau sulit untuk diubah dan tergolong lebih penting untuk penilaian kesesuaian lahan kelapa sawit. Contohnya adalah tekstur ya, sifat fisika berkaitan dengan tekstur ya. Tekstur adalah proporsi atau perbandingan antara kandungan liat, debu, dan pasir ya. Apakah tekstur tanah itu bisa diubah? Ya, bisa saja, tetapi perlu effort ya, perlu usaha yang lebih lebih besar dibandingkan dengan misalkan nanti merubah kesuburan, misalkan pH tanah yang rendah itu bisa diatasi dengan pemberian kapur ya, lebih mudah. Ini lebih mudah dibandingkan kita mengubah tekstur tanah. Itu contoh. Kemudian drainase juga hal yang penting karena akar tanaman kelapa sawit tergolong sensitif atau peka terhadap genangan. Nah, sehingga perlu dilakukan manajemen atau tata kelola air di suatu perkebunan. Jadi jangan sampai kebun kelapa sawit itu tergenang atau kekeringan, sehingga nanti perlu dibuat saluran-saluran drainase ya untuk membuang kelebihan air, dan juga perlu dibuat kolam-kolam untuk menampung air ya, untuk antisipasi kekeringan. Ini drainase ya. Kemudian tekstur tanah, ini kegiatan survei lahan terdiri atas tekstur ya. Tekstur tanah yang paling ideal adalah tekstur lempung liat berpasir. Ini adalah tekstur tanah yang ideal. Kemudian untuk pH tanah yang mewakili sifat kimia atau kesuburan tanah, tanaman kelapa sawit optimum pada pH berkisar antara 5 sampai 6. Kurang dari itu tanaman kelapa sawit masih bisa tumbuh, tetapi umumnya akan terjadi keracunan aluminium ya. Kemudian fiksasi hara itu nanti tinggi data tersebut, sehingga unsur hara P kurang tersedia bagi tanaman kelapa sawit. Sebaliknya jika lebih dari 7 ya, jika pH lebih dari 7, maka fiksasi hara P-nya juga tinggi dan unsur hara mikro nanti ketersediaannya rendah. Nah, ini akan menjadi masalah nanti bagi pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Jadi kemasan tanah ini nanti akan menentukan keseimbangan ya. Keseimbangan unsur hara
dalam tanah. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke KKL ya, atau kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan ditetapkan berdasarkan jumlah dan intensitas faktor pembatas. Jadi kita melihat jumlah faktor pembatasnya ada berapa dan intensitasnya seberapa tinggi faktor pembatas tersebut dari suatu lahan. Secara garis besar ya, kesesuaian lahan ini nanti dibagi menjadi dua ya, sesuai dan tidak sesuai. Nah, untuk sesuai nanti dibagi lagi ya menjadi 3, S1, S2 dan S3. Ya, S1 itu sangat sesuai, S2 sesuai, dan S3 itu agak sesuai atau sesuai marginal. Sedangkan N dibagi menjadi 2 ya, tidak sesuai bersyarat dan tidak sesuai permanen, N1 dan N2. Nah, setiap subkelas ini nanti terdiri atas satu atau lebih unit karakteristik lahan yang menjelaskan jumlah dan intensitas faktor pembatas. Di materi sudah saya unggah ke LMS, Anda bisa baca ya, karakteristik lahan baik dari faktor iklim, kemudian lahan, dan juga dari segi tanahnya. Dan kemudian nanti dibagi menjadi digolongkan intensitasnya. Pada intensitas faktor pembatas tertentu maka digolongkan sebagai tanpa faktor pembatas, atau bisa juga tergolong ke faktor pembatas ringan, sedang, dan berat. Nah, dari penggolongan intensitas faktor pembatas ini dan jumlahnya, nanti kita bisa menentukan ya suatu lahan itu masuk ke kelas kesesuaian lahan yang mana, apakah S1, S2, S3 atau N1 dan N2. Nah, ini adalah klasifikasi kesesuaian lahan berdasarkan jumlah dan intensitas faktor pembatas. Untuk kelas S1 atau sangat sesuai, kriterianya adalah unit lahan tersebut memiliki tidak lebih dari satu faktor pembatas ringan. Ya, batas ringan kita cek di atas ini. Nah, contohnya yang ini. Nah, ini adalah faktor pembatas ringan. Jadi tidak lebih dari satu. Minimal hanya ada satu faktor pembatas yang intensitasnya ringan. Jika lebih dari 2 ya, jika faktor pembatas ringannya lebih dari 2, maka tidak bisa masuk ke kelas S1. Nah, di bawah S1 nanti ada lagi ya, suatu lahan yang memiliki lebih dari satu pembatas ringan atau tidak memiliki lebih dari satu pembatas sedang. Kita lihat lagi ya, kita cocokkan kondisi aktual suatu lahan dengan tabel ya, ya, jika memenuhi syarat, yang memenuhi kriteria ini, jika memenuhi kriteria yang ada ini, maka lahan tersebut digolongkan sebagai kelas S2. Turun lagi kelas S3 ya, sesuai marginal. Syaratnya adalah lahan tersebut memiliki lebih dari satu faktor pembatas sedang dan atau tidak memiliki lebih dari satu pembatas berat. Kemudian turun lagi kelas N1, lahan tersebut memiliki 2 atau lebih pembatas berat yang masih dapat diperbaiki. Ya, masih dapat diperbaiki, ini kata kunci ya, diperhatikan ini. Jika faktor pembatas berat tersebut tidak bisa diperbaiki, ya, maka masuk ke kelas N2, tidak sesuai permanen. Nah, untuk N1 dan N2 ini ya mungkin dari segi ekonomis nanti bisa diperhitungkan apakah nanti dengan effort ya, karena nanti kan ini butuh perbaikan ini ya, perbaikan ini butuh effort ya, butuh upaya. Nah, upaya itu berupa tenaga dan biaya ya.
atau biaya. Nah, tentu saja nanti akan membutuhkan uang semuanya. Itu berkait dengan ekonomis. Apakah perkebunan kelapa sawit tersebut jika ditanam di lahan N1 atau S3 ini, apakah keuntungannya itu masih masuk akal ya? Kalau keuntungannya itu sangat kecil, tipis ya, mungkin tidak cocok untuk kelapa sawit, dialihkan untuk komoditas yang lain. Nah, ini adalah contoh kelas, subkelas, dan unit dalam kelas kesesuaian lahan. Urdu S ya, ini berarti sesuai ya, urdunya sesuai, kelasnya S3 ya, sesuai marginal, kemudian subkelasnya S3 dengan faktor pembatas berupa faktor drainase dan keasaman tanah ya. Unitnya ya, faktor pembatasnya nanti ini faktor D, D-nya tergolong D2 ya, D2 itu sedang, sedangkan A3 itu faktor pembatas keasamannya berat ya, sehingga dari karakteristik lahan ini masuk ke kelas subkelas, kelasnya S3 ya, S3 dengan faktor pembatas drainase dan kemasaman, dan nanti bisa diperbaiki ya, ini masih bisa diperbaiki sehingga nanti naik menjadi S3 dengan unit D2 dan A2. Jadi yang diperbaiki nanti adalah kemasamannya ya, dan drainase sudah kebetulan sudah baik ya. Ini kalau yang contoh ini masih ini yang D2 ya, D2. Jadi yang diperbaiki ini adalah faktor keasamannya. Nah, ini adalah contoh-contoh performa tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan mineral, bukan di lahan gambut ya, di Riau, di tanah di lahan yang tergolong ke kelas S2 ya, yang sesuai seperti ini penampakannya. Kemudian ini ada di tanah kelas S3 sesuai marginal, lahannya ini topografinya agak miring, kemudian bisa jadi nanti di ini ya, terutama nih ya, lahan gambut ya, sehingga ini perlu dibuat ini saluran-saluran air di sini ya. Di tanah gambut tantangannya lebih besar, karena jika tanah gambut tersebut kering ya, airnya kering, maka akan terjadi masalah di situ ya, ada keracunan ya, kemasaman tanah rendah ya, kandungan air tinggi, fiksasi P, dan masalah-masalah yang lain. Nah, ini adalah data gambaran curah hujan ya, berdasarkan data dari BMKG. Ini bisa diunduh di situs BMKG. Ini gambaran elevasi ya, elevasi ketinggian tempat ya dari permukaan laut. Ini masih data iklim ya, bulan kering ya. Demikian penjelasan singkat ya, demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.